warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Saputra. Dalam kesempatan ini akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar soal 04. Soalnya yaitu sebuah objek dengan massa 1,5 kg dijatuhkan dari ketinggian 1,2 meter di atas sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas yaitu 320 Newton per meter. Terdapat gaya gesek udara sebesar 0,7 Newton selama pergerakan benda tersebut. Pertanyaannya yaitu, hitunglah perubahan panjang pegas ketika objek tersebut mengenai pegas. Penyelesaiannya diketahui pada soal massa benda yang dijatuhkan yaitu 1,5 kg. Ketinggian ketika benda dijatuhkan kita misalkan sebagai H1 yaitu 1,2 meter. Konstanta pegas 1K sama dengan 320 Newton per meter. Gaya gesek udara atau FK sama dengan 0,7 Newton. Yang pertanyaannya yaitu perubahan panjang pegas atau delta X. Ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka kerja yang dilakukan pada sistem akibat adanya gaya luar yaitu perubahan energi potensial ditambah dengan perubahan energi kinetik. Jika pada sistem bekerja gaya-gaya pendisipasi yaitu gaya-gaya yang menyebabkan kehilangan atau berkurangnya energi pada sistem, itu besar energi pada sistem atau energi yang pada sistem yang diakibatkan oleh gaya-gaya disipasi atau kita simpulkan sebagai delta Edis, itu sama juga besarnya dengan perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Perubahan energi potensial pada sistem karena kita ilustrasi titik di mana benda dijatuhkan itu kita misalkan sebagai titik A, lalu titik di mana benda mengenai pegas itu kita misalkan sebagai titik B, dan titik di mana benda menekan pegas akibat dari massa benda itu kita misalkan sebagai titik C. Perubahan energi potensial pada sistem itu dari titik A ke titik B, lalu dari titik B ke titik C. Begitu pula dengan perubahan energi kinetik pada sistem yaitu dari titik A ke titik B lalu ke titik B ke titik C. Perubahan energi potensial pada sistem dari titik B ke titik C itu sama dengan energi potensial di titik C dikurangi energi potensial di titik B dikurang energi potensial dari titik A ke B itu sama dengan energi potensial pada titik B dikurangi energi potensial pada titik A. Begitu pula dengan energi kinetik. Energi kinetik dari titik B ke titik C itu sama dengan energi kinetik di titik C dikurangi energi kinetik di titik B dikurang dengan perubahan energi kinetik dari titik A ke titik B yaitu energi kinetik di titik B dikurangi energi kinetik di titik A. Mekanik pada titik A itu sama dengan energi mekanik pada titik B. Energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik pada titik A sama dengan energi potensial pada titik A ditambah energi kinetik pada titik A. Sama dengan energi mekanik pada titik B sama dengan energi potensial pada titik B ditambah energi kinetik pada titik B. Energi potensial dirumuskan sebagai massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Ketinggian titik A di sini adalah ketinggian ketika dijatuhkan yaitu H1, lalu energi kinetik yaitu setengah dari massa dikali kecepatan pangkat 2. Di sini kecepatan di titik A yaitu 0 karena ketika benda dijatuhkan itu benda sebelum dijatuhkan itu benda dalam keadaan diam yaitu kecepatannya adalah 0. Lalu energi potensial di titik B yaitu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian di titik B. Ketinggian di titik B di sini adalah 0. Nah, ditambah dengan setengah dikali massa dikali kecepatan di titik B. Itu massa, lalu karena 0 didapatkan bahwa massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian di titik A sama dengan setengah dari massa dikali kecepatan di titik B pangkat 2. Akibatnya yaitu energi potensial di titik A sama dengan energi kinetik di titik B. Nah, untuk energi potensial di titik C itu ada dua yang mempengaruhi adalah energi potensial dari gravitasi bumi dan energi potensial dari pegas. Sehingga M dikali C dikali H 2 ditambah setengah dari K dikali H2 kuadrat. Nah, H2 kuadrat di sini adalah delta X-nya yaitu perubahan panjang pegas. Perubahan panjang pegas ini kita misalkan sebagai H2 dikurangi dengan energi potensial di titik B itu adalah 0, lalu dikurangi dengan energi potensial di
H2 ditambah 0,712 sama dengan 15,3 H2. Lalu persamaan kuadrat ini kita faktorkan, didapatkan bahwa nilai H2-nya yaitu 0,25 meter dan H2-nya sama dengan 0,28 meter. Karena pegas, ketika benda mengenai pegas, maka pegas dalam keadaan tertekan, sehingga H2-nya atau perubahan panjang pegas itu bernilai negatif. Jadi H2 atau perubahan panjang pegas